Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini seperti biasa saya lagi di garasi taksi. Mungkin buat teman-teman yang biasa, yang bukan biasa, yang make X taksi mungkin udah hafal ya garasi taksi. Lokasi kita di Cilengsi. Jadi teman-teman yang mau ngerapiin mobil bekas taksinya silahkan mampir ke garasi taksi. Nanti kita coba lihat, cek semua gratis, cek kaki-kaki, cek mesin, semuanya gratis. Nanti kita estimasiin kira-kira kerusakannya apa aja, sama teman-teman nanti bisa kita sesuaikan dengan budgetnya, yang misalnya urgent dulu segala macam. Oke, teman-teman, hari ini saya nggak bahas masalah bengkel, tapi hari ini saya mau coba bahas masalah mobil Gen 2. Banyak teman-teman yang nanya, sebenarnya mobil-mobil Gen 2 ini, khususnya mobil Gen 2 ya, jadi kekurangan dan kelebihan itu kira-kira apa aja. Jadi yang pertama adalah saya nggak mau bandingin misalnya Gen 2 sama Vios sama Limo misalnya, karena harganya secara harga nggak bisa kita bandingin. Saya selalu berasumsi gitu, kalau mobil misalnya ini kan Limo nih, Limo pasarannya di 55 juta, kita mau bandingin dengan Vios yang harganya misalnya 90 juta, itu nggak bisa dibandingin. Jadi buat teman-teman, kalau mau ngebandingin misalnya Vios sama Limo, ya udah pasti bandingan Vios, udah pasti, itu jangan ditanya lagi. Kenapa? Karena harganya juga udah beda, pasti ada harga ada kualitas gitu. Nah, kalau mau bandingin misalnya teman-teman bandinginnya Limo Gen 2 dengan Vios Gen 1. Nah, lebih baik yang mana? Nah, itu kalau mau ngebandingin. Jadi teman-teman punya perbandingan, Vios Gen 1 misalnya harga di 60 juta, Limo Gen 2 harganya di 60 juta. Itu baru teman-teman bisa bandingin. Nah, jadi cara ngebandinginnya itu ya, kalau teman-teman ngebandingin misalnya dengan Vios Gen 2, ya teman-teman dengan Limo Gen 2 ya nggak bakal ketemu, karena secara harga beda. Tapi sekarang yang ngebandinginnya teman-teman, bagaimana caranya, atau misalnya teman-teman bandingin Vios Gen 2 atau Gen 2 Vios atau Limo gitu. Nah, itu balik lagi ke teman-teman. Kalau memang dananya lebih, ya monggo Vios. Tapi kalau dananya pas-pasan atau sesuai dengan budget misalnya di 55 juta, ya teman-teman cuman punya satu pilihan kalau mau Limo Gen 2, berarti Gen 2 nya bekas taksi. Nah, oke. Nah, kekurangan dan kelebihan Gen 2 bekas taksi itu apa aja? Nah, sebelum kita masuk ke kekurangan dan kelebihan, saya coba urai dulu ya. Kita coba lihat dulu, ini mobil Gen 2 Limo bekas taksi, aslinya seperti ini kurang lebih, cuman mungkin peleknya kan kaleng aslinya. Tapi kalau sudah plat hitam kurang lebih seperti ini masih asli jreng, belum diapa-apain teman-teman. Ini harganya rata-rata di 50 sampai 55 kalau masih begini. Tahunnya 2010 sampai 2012, harganya sekitar 55 juta. Perbedaannya apa dengan Vios? Secara mesin sama, secara bodi sama, hampir nggak ada bedanya, cuman beda sedikit-sedikit lah, nggak terlalu signifikan. Nanti saya coba videoin lagi perbedaan Vios sama Limo. Kita lihat ya, lihat bumper depan sama, kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Kita lihat belakangnya, ada dua nih. Nah, ini penampakan belakangnya seperti ini. Penampakan belakang. Kita coba lihat dalamnya. Nah, kurang lebih secara visual seperti itu, sama dengan Vios. Secara visual semuanya sama dengan Vios. Mungkin kalau yang belum dicat, itu bedanya dari cat itu. Nah, kita lihat interiornya ya. Nah, ini dia interiornya. Interiornya ini sama aja. Ini kisi-kisi AC segala macam. Cuman yang membedakan nanti lebih ke kayak aksesorisnya segala macam lah. Ini kan kayak contoh misalnya kita lihat dari door trim ya. Door trimnya ini nggak pakai power window. Ini masih aslinya. Terus biasanya di setirnya juga agak beda. Terus di sininya juga beda, biasanya dia lebih ke kayak biasanya kayu rata-rata gitu. Terus apalagi dashboardnya biasanya nih agak beda, tapi saya lupa. Tapi untuk ekstraksi kurang lebih seperti inilah.
Ini teman-teman yang nanti di harga 55 juta bekas taksi dapatnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk ukuran nyaman, apakah nyaman? Pasti nyaman. Pasti nyaman, sama seperti mobil Vios pada umumnya. Sama aja. Sama, nah belakangnya sama seperti Vios pada umumnya. Nah, ini semuanya juga semua sama, AC sama, mesin sama, segala macam sama. Nah, yang membedakan yang paling signifikan dari mobil ini adalah ininya masih manual. Yang paling signifikan ya belum retract sama power window, itu yang paling signifikan. Yang lainnya nggak terlalu signifikan dan nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu penting lah. Misalnya cuma dashboardnya doang, cuman beda action doang, segala macam. Kurang lebih seperti itu untuk penampakan dalamnya. Nah terus mungkin teman-teman nanya lagi nih, kekurangan mobil yang bekas taksi ini apa? Nah, untuk mobil bekas taksi kekurangannya sudah pasti secara biasanya rata-rata di kaki-kaki. Kaki-kaki itu biasanya bekas taksi itu karena memang mobil capek itu, kalau teman-teman rapihin biasanya ke kita ya. Rata-rata kan banyak ke kita ngerapihin kaki-kaki. Nah, rata-rata ngerapin kaki-kaki kalau memang misalnya sebelumnya parah, sebelumnya nggak pernah diotak-atik, itu habisnya bisa 3 juta sampai dengan 5 juta habisnya. Tapi ada juga teman-teman, contoh misalnya ini nih, karena ini rawatan, mungkin kalau teman-teman datang ke sini pakaian orang dan orangnya dirawat ya nggak, kadang-kadang nggak 2 juta aja nggak sampai untuk ngerapihin kaki-kaki. Dan untuk mobil-mobil bekas itu secara umum wajar ya, karena kita pernah ngerapihin mobil Vios saja itu sampai sini itu 5 juta habis. Pernah juga ngerapihin Vios. Jadi itu relatif bagaimana teman-teman pinter-pinter nyari mobil yang kaki-kakinya relatif bagus. Nah, makanya tapi memang rata-rata untuk mobil bekas taksi kaki-kakinya banyak yang kena rata-rata ya. Tapi untuk perbaikan bagaimana? Nggak usah khawatir, perbaikannya gampang, udah pasti gampang. Nah, itu kekurangannya lebih di kaki-kaki. Kalau mesin rata-rata hampir sama lah, mesin rata-rata hampir sama, teman-teman bisa lihat mesinnya. Nah terus ada lagi yang biasanya terjadi mobil bekas taksi itu biasanya di overhead. Nah karena faktor umur jadi overhead, teman-teman tinggal lihat aja nanti di radiator segala macam itu bagus apa enggak. Itu kekurangannya. Sama yang terakhir adalah kekurangan mobil bekas taksi dibandingkan Vios. Misalnya kita mau nyamainnya itu Vios lebih kedap dibandingkan mobil yang bekas taksi. Jadi agak, kalau sekilas mungkin nggak berasa, tapi kalau yang udah lumayan oke itu akan lebih berasa lah, akan agak terasa perbedaannya. Oke, itu kekurangan yang biasa terjadi di mobil bekas taksi. Nah untuk kelebihannya apa? Kelebihannya sudah pasti di harganya. Itu udah pasti di harga. Jadi kalau teman-teman punya dana 55 juta, teman-teman udah bisa punya mobil yang sekelas sedan, nyaman, terus handlingnya juga oke, mesin juga oke, murah, irit, segala macam. Itu kelebihan yang teman-teman bisa dapatkan dari mobil bekas taksi. Terus kelebihan lanjutnya, teman-teman untuk memiliki mobil ini dengan harga murah tadi, teman-teman bisa sambil nyicil perbaikannya. Jadi kalau misalnya 90 juta beli Vios, teman-teman nggak ada lah dananya. Sekarang baru punya 55 juta, tapi teman-teman tahun depan, bulan depan punya dana misalnya 2 juta, 1 juta. Teman-teman bisa nyicil, bisa perbaikin, yang sampai akhirnya sambil jalan teman-teman bisa ngerapiin mobilnya. Nah itu kelebihan yang ada yang kalau teman-teman beli mobil bekas taksi. Nah kalau spare part bagaimana? Spare part ya sama aja, Vios sama Limo sama Yaris secara spare part sama-sama gampang. Jadi semuanya punya kelebihan kalau masalah spare part. Nah kurang lebih mungkin itu aja kekurangan dan kelebihan mobil bekas taksi. Teman-teman yang memang mau nyari mobil bekas taksi silahkan mampir ke garasi taksi, konsultasi. Kalau memang mau dicariin sama kita, boleh juga konsultasi budgetnya berapa, nanti kita coba cariin yang sesuai budget. Untuk mungkin Gen 2 kalau teman-teman nyari bekas taksi kisaran di 55 sampai 65 juta tergantung kondisi ya, tergantung tahun juga. Itu budget yang harus teman-teman siapin. Nah terus kalau untuk perbaikan berapa ya teman-teman, selalu saya bilang untuk teman-teman beli mobil bekas apapun itu paling nggak siapin dana 3 juta sampai 5 juta untuk perbaikan awal, supaya teman-teman nanti
bisa check up, langsung perbaikin, bisa buat jalan-jalan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.